Halo everyone, saya mau bahas Matius 28 ayat 19 karena ayat ini sering sekali digunakan untuk membuktikan bahwa ada 3 oknum di surga dan ini sesuai dengan doktrin Trinitas di mana ketiga-tiganya adalah God the Father, God the Son, dengan God the Holy Spirit. Jadi saya nggak bisa hanya dengan lihat ayat ini mengambil kesimpulan bahwa ini support doktrin Trinitas hanya karena ada 3. Karena yang tolak doktrin Trinitas nggak bilang bahwa Roh Kudus nggak ada. Jadi hanya dengan bilang ada 3 disebut, itu bukan bukti bahwa itu adalah doktrin Trinitas. Jadi kita harus lidiki, harus bandingkan dengan ayat-ayat yang lain, dan harus cari tahu apa maksud daripada penulis, dan waktu sudah dijawab berdasarkan Alkitab dibandingkan dengan Alkitab, baru kita bisa ambil kesimpulan apa yang dimaksudkan di Matius ini tentang nama daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi waktu Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya untuk membaptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita lihat apakah murid-murid membaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi di Kisah 2 ayat 38 kita lihat di sini Petrus waktu dia bilang kepada banyak orang untuk bertobat dan dibaptiskan di dalam nama Yesus Kristus. Dan setelah dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, baru mereka akan menerima pemberian Roh Kudus. Petrus nggak bilang bahwa mereka harus dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia hanya bilang baptis di dalam nama Yesus Kristus. Di Kisah 8 ayat 12, Philip waktu membaptis di dalam nama Yesus Kristus. Di Kisah 8 ayat 16, murid-murid waktu baptis, mereka membaptiskan di dalam nama Yesus Kristus. Di Kisah 19 ayat 5, murid-murid waktu mereka membaptiskan di dalam nama Yesus Kristus. Jadi kita bisa lihat bahwa murid-murid membaptiskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Sementara perintah Kristus kepada mereka sebelum Tuhan Yesus naik ke surga ialah untuk membaptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kemungkinannya adalah bisa-bisa murid-murid sengaja untuk berontak dan tidak mau mengikuti perintah yang diperintahkan Tuhan Yesus. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua ialah mungkin mereka salah mengerti apa yang dimaksudkan Kristus dalam perintahnya. Karena yang mereka lakukan nampaknya berbeda dari apa yang diperintahkan. Nomor 3, kemungkinan saja ayat ini ditambah karena sebenarnya nggak ada perintah yang bunyinya seperti ini karena murid-murid waktu membaptiskan sama sekali bertentangan dengan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Atau kemungkinan keempat, bisa saja murid-murid mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 19 dan berdasarkan pengertian mereka baptiskan semua yang dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Dan pengertian murid-murid ini beda pengertiannya dari orang-orang yang percaya doktrin Trinitas. Jadi mari kita lihat yang mana dari 4 tadi kira-kira yang adalah jawabannya. Apakah mereka berontak terhadap Tuhan Yesus? Apakah mereka salah mengerti? Atau apakah ayat ini dirubah bunyinya? Atau mereka mengerti apa maksud Tuhan Yesus? Marilah kita belajar untuk mengetahui kebenarannya. Oke, mari kita lihat kembali Matius 28 ayat 19. Di sini murid-murid diperintahkan untuk membaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang saya mau fokus adalah kata nama. Nama ini artinya otoritas. Dan di ayat 18, ayat sebelumnya, waktu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid, dia bilang semua kuasa telah diberikan kepada saya di surga dan di bumi. Dan kata kuasa itu, exousia, artinya juga otoritas. Jadi apa ini otoritas? Di mana murid-murid diperintahkan atau diinstruksikan untuk membaptiskan di dalam otoritas. Untuk mengerti lebih dalam lagi arti daripada otoritas, kita baca di Signs of the Times, Januari 9, 1879. Bapa telah
memberitahukan kepada semua malaikat di surga bahwa dia telah menetapkan bahwa Kristus adalah sama atau equal dengan dirinya sendiri. Sehingga di mana saja anaknya berada, itu seakan-akan Bapa berada di situ juga, dan perkataan-perkataan anaknya harus ditaati seakan-akan Bapa lah yang berkata-kata di situ. Anaknya telah diberikan otoritas untuk memerintah seluruh malaikat di surga. Khususnya Tuhan Yesus akan bekerja bersama-sama dengan Bapanya dalam menciptakan bumi dan segala isinya. Anak akan menjalankan kehendak dan tujuan Bapa, tetapi anak tidak akan melakukan apa saja dari dirinya sendiri. Kehendak Bapa akan dipenuhi di dalam anak. Artinya untuk menerima otoritas ialah untuk menjalankan semua kehendak Bapa, berkata-kata semua perkataan Bapa, bekerja pekerjaan Bapa, walaupun anak yang lakukan itu seakan-akan Bapa yang lakukan. Untuk menerima otoritas ialah untuk seakan-akan ada Bapa di situ, walaupun yang di situ adalah anak dan bukan Bapa. Kristus datang ke dunia ini untuk mengungkapkan karakter daripada Bapanya. Tuhan Yesus sama dengan Bapa, dia equal dengan Bapa. Otoritasnya adalah otoritas Bapanya. Otoritas yang mana dia ungkapkan waktu dia berbicara dan melakukan mujizat diungkapkan dari dirinya sendiri, karena kita tahu bahwa dia menerima otoritas ini dari Bapa, namun dia pastikan kepada kita bahwa dia dengan Bapanya adalah satu. Sebagai pemberi hukum, Tuhan Yesus menggunakan otoritas Bapanya. Dia punya perintah dan keputusan didukung oleh Bapanya. Kristus datang untuk mengungkapkan karakter daripada Bapanya, sehingga dengan melihat Tuhan Yesus, kita melihat Bapa. Bukan artinya saya melihat Bapa punya oknum, tapi saya melihat otoritas Bapa atau karakter Bapa. Suaranya Kristus sama dengan suaranya Bapa. Kita tahu suara adalah firman yang adalah roh. Artinya rohnya Kristus adalah rohnya Bapa. Jadi waktu murid-murid membaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus, dan nama adalah otoritas, murid-murid membaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus, otomatis membaptiskan di dalam nama Bapa. Tanpa menyebut nama Bapa, sebenarnya murid-murid sudah menyebut nama Bapa dengan menyebut nama anak, karena otoritas anak adalah otoritas Bapa. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan otoritas daripada Roh Kudus? Kita akan lanjut untuk lihat bagaimana untuk menjawab otoritas Roh Kudus dengan hanya menyebut nama anak. Di Yohanes 14 ayat 16, Tuhan Yesus bilang dia akan menanyakan kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepada murid-muridnya penghibur yang lain. Ayat 17, penghibur yang lain adalah roh kebenaran. Di Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, aku akan kirim dia kepada kamu. Artinya Tuhan Yesus akan kirim roh kebenaran ini yang dia akan minta dari Bapa dan dikirim Bapa kepada murid-murid, dan terus bilang saya akan kirim dia. Di Yohanes 14 ayat 18 dia bilang saya akan datang kepada kamu. Jadi dia itu yang akan datang adalah saya. Another comforter itu adalah saya. Kata lainnya, another comforter itu adalah Kristus punya roh. Rohnya Kristuslah yang akan datang. Di Yohanes 14 ayat 23 dikatakan, kami akan datang kepada dia. Kami adalah Bapa dan anaknya, Tuhan Yesus. Kami akan berdiam dengan dia. Jadi roh kudus ini adalah rohnya Kristus dan juga rohnya Bapa. Jadi kita bisa lihat bahwa ini bukan oknum ketiga. Kita bisa lihat ada Bapa, ada anak, dan ada rohnya mereka. Jadi nggak bisa dibilang bahwa ada oknum Bapa, ada oknum anak, dan ada oknum Roh Kudus. Apalagi nggak bisa dibilang ada oknum God the Father, ada oknum God the Son, dan ada oknum God the Holy Ghost. Nggak bisa dibilang gitu, karena yang ada adalah God the Father, Tuhan Yesus adalah anak daripada God, dan Roh Kudus ini adalah
rohnya Kristus dan rohnya Bapa. Kita baca di Manuscript Releases volume 14 halaman 23, karena Tuhan Yesus sekarang sudah mengambil nature kemanusiaan, dia nggak bisa berada di setiap tempat secara pribadinya. Oleh sebab itu, untuk kebaikan murid-muridnya, dia harus tinggalkan mereka dan pergi ke Bapanya. Dan kita tahu tadi dia akan minta dari Bapanya, dan Bapa akan mengirim Roh Kudus menjadi pengganti Kristus di bumi ini. Lalu dikatakan Roh Kudus adalah Kristus sendiri. The Holy Spirit is Himself. Roh Kudus adalah dirinya sendiri tanpa oknum kepribadian kemanusiaannya. Kristus akan diwakili oleh dirinya sendiri untuk hadir di segala tempat melalui Dia punya Roh Kudus yang maha hadir atau omnipresent. Dan Roh Kudus ini yang adalah comforter yang Bapa akan kirim di dalam nama Kristus. Artinya dengan bilang nama Kristus, murid-murid membaptiskan mereka dalam nama Kristus, otomatis dalam nama Bapa, karena karakter Bapa atau otoritas Bapa adalah otoritas anak. Dan karena Roh Kudus inilah rohnya Kristus sendiri, itu sama dengan Roh Kudus punya otoritas adalah otoritasnya anak. Makanya mereka hanya bilang dalam nama anak, karena itu sudah mencakup Roh Kudus, yang Roh Kudus adalah rohnya Kristus, dan itu pun sudah mencakup otoritasnya Bapa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jadi murid-murid mengerti waktu Tuhan Yesus bilang baptiskan mereka di dalam nama Bapa dan dalam nama Anak dan dalam nama Roh Kudus. Murid-murid mengerti bahwa ini artinya membaptiskan mereka dalam nama Tuhan Yesus, karena nama adalah otoritas, dan otoritas Tuhan Yesus itu diberikan oleh Bapanya, dan Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus, sehingga untuk membaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus itu sama dengan mencakup semuanya. Di Yohanes 20 ayat 22, waktu Tuhan Yesus menghembuskan nafas kepada murid-murid, dia bilang, terimalah Roh Kudus. Dan ini terjadinya sebelum hari Pentecost di Kisah 2. Jadi nafasnya yang dia hembuskan kepada murid-murid adalah Roh Kudus. Di Spirit of Prophecy, volume 3 dikatakan, waktu Kristus menghembuskan nafasnya pada murid-muridnya Roh Kudus, itu adalah tetesan sebelum hujan deras yang diberikan pada hari Pentecost. Jadi murid-murid sudah menerima rohnya Kristus, walaupun belum sepenuh dibandingkan dengan waktu mereka terimanya di hari Pentecost. Dan kita tahu di hari Pentecost, Roh Kudus memenuhi ruangan itu dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus atau nafasnya Kristus yang dia sudah berikan kepada murid-muridnya di Yohanes 20 ayat 22. Jadi ini rohnya Kristus. Ini bukan oknum ketiga yang namanya Roh Kudus yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Ini adalah nafasnya Kristus sendiri. Sama dengan di Kejadian 2 ayat 7, waktu Tuhan Yesus membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan ke dalam nostrilsnya the breath of life. Breath of life itulah nafasnya Kristus yang adalah kehidupannya Kristus, sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi ini bukan oknum ketiga yang dihembuskan ke dalam lubang hidung yang menjadi Adam yang hidup. Ini adalah nafasnya Kristus yang adalah kehidupannya Kristus. Di Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu, perkataanku itu adalah roh dan perkataanku adalah kehidupan. Artinya kehidupannya Kristus yang adalah rohnya Kristus lah Roh Kudus itu yang dihembuskan kepada murid-murid, yang dia kirim setelah dia naik ke surga, karena dia minta kepada Bapa dan Bapa kirim. Itu adalah kehidupannya Kristus. Jadi itu adalah dirinya sendiri, karena kehidupan seseorang itu bukan orang lain, kehidupan seseorang itu bukan oknum yang lain, kehidupan seseorang itu dia punya kehidupan, bukan oknum yang lain. Artinya rohnya seseorang itu dia punya roh, kehidupan seseorang itu dia punya kehidupan. Gak bisa saya bilang, kamu mau ketemu saya punya roh,
Nggak bisa. Seseorang bilang, kamu mau ketemu saya punya kehidupan? Kamu mau ketemu saya punya perkataan-perkataan? Kamu mau ketemu saya punya nafas? Itu saya. Itu saya punya nafas, saya punya firman, saya punya roh, saya punya kehidupan. Demikian juga itu Kristus punya kehidupan. Di Galati 2 ayat 20 dikatakan, saya disalibkan bersama dengan Kristus, namun saya hidup. Tapi bukan saya yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Kita tahu Kristus di surga, artinya rohnya Kristus hidup dalam saya, kehidupannya Kristus yang di dalam saya, makanya dibilang, saya hidup. Tapi bukan saya yang hidup, tetapi Kristus punya kehidupan yang hidup dalam saya. Jadi ini bukan oknum yang lain selain Kristus, kalau ini adalah kehidupannya Kristus atau rohnya Kristus. Di Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus bilang kepada setan, manusia enggak hanya hidup dari roti sahaja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Nah, kata hidup ini adalah kehidupan yang adalah roh, yang adalah perkataan-perkataannya Kristus. Artinya, yang hidup dalam saya adalah rohnya Kristus, kehidupannya Kristus, perkataan-perkataan Kristus. Dengan mempelajari firman Tuhan itu yang adalah kehidupannya Kristus, yang adalah rohnya Kristus. Kalau saya terima itu, berdasarkan itulah saya hidupnya. Di Yesaya 30 ayat 21 dikatakan, telinga kamu akan mendengar perkataan-perkataan berkata, inilah jalan, jalanlah di jalan itu, apakah kamu belok ke kiri atau belok ke kanan. Artinya firman Tuhan yang saya pelajari itulah terang yang mendikte mana yang benar, mana yang salah. Dan di saat saya pilih yang benar, saya nggak akan berdosa. Dan kalau saya pilih yang salah, yang bertentangan dengan pelajaran yang saya pelajari, firman yang saya dengar, itu bukan kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus ialah firman, nafas, roh, yang kalau saya taati, itulah saya sedang mengungkapkan kehidupan Kristus dalam kehidupan saya. Yohanes 15 ayat 7 katakan, kalau kamu berdiam dalam saya, perkataanku berdiam dalam kamu, firmanku, rohku, kehidupanku berdiam dalam kamu. Dan selama kamu pilih untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman, makanya dikatakan roh kebenaran. Selama kamu hidup berdasarkan roh kebenaran yang bilang apa yang benar dan salah, kamu gak akan berdosa. Di Testimoni 1 halaman 303 dikatakan di sini, kalau saya mau mengakui Kristus dan tidak menyangkal Kristus, saya perlu memiliki Kristus di dalam saya. Saya perlu memiliki roh Kristus di dalam saya. Karena nggak ada orang yang bisa benar-benar mengakui Kristus dalam kehidupannya, kecuali the mind dengan the Spirit of Christ berdiam dalam dia. Kita harus bisa membedakan antara mengakui Kristus dengan menyangkal dia. Karena bisa saja, sementara saya bilang bahwa saya pengikut Kristus, tetapi dalam perbuatan, dalam perilaku, dalam perkataan, dalam pekerjaan saya menyangkal bahwa saya adalah pengikut Kristus. Orang yang mengakui Kristus akan mengungkapkan roh Kristus di dalam kehidupannya. Dan karakternya pun akan mengungkapkan bahwa roh Kristus hidup dalam dia. Pilihan-pilihan saya yang benar, walaupun konsekuensinya sangat merugikan, itulah pengungkapan bahwa roh Kristus berdiam dalam saya. Karena roh Kristus itu diungkapkan waktu saya pilih untuk bikin yang benar, apapun konsekuensinya. Di Review and Herald, March 31, Tuhan gak pernah memaksakan orang untuk melakukan yang benar. Tuhan kasih lihat antara benar dan yang salah dengan memberikan kebenaran, dengan memberikan hukum Tuhan, itulah standar benar dan salah. Dan dengan sangat jelas kita bisa lihat apa hasilnya kalau kita mengikuti atau memilih yang salah, dan apa hasilnya juga kalau kita pilih untuk melakukan yang benar. Kristus mengundang kita semua untuk mengikuti dia, tapi Kristus nggak pernah memaksa kita untuk mengikuti dia. Kalau saya mau mengikuti kebenaran dan memilih yang benar, itu hasil pilihan saya sendiri, bukan dipaksa untuk pilih itu. Hanya orang yang memiliki roh Kristus
karena dia belajar kebenaran dan dia bertekad untuk melakukan yang benar itu di dalam kehidupannya, hanya dialah yang sedang mengakui Kristus waktu dia ungkapkan kehidupan Kristus di dalam kehidupannya. Dan waktu karakter Kristus diungkapkan dalam kehidupannya, itu hasil pilihan dia untuk melakukan yang benar berdasarkan apa yang dia sudah pelajari dan sudah yakin sendiri akan kebenaran itu. Artinya, untuk Roh Kristus berdiam dalam saya, ialah untuk firman kebenarannya yang saya pelajari untuk berdiam dalam saya, dan berdasarkan kebenaran itulah saya selalu pilih itu untuk saya lakukan, apapun konsekuensinya. Dan yang saya lakukan itu mengungkapkan karakter Kristus. Jadi waktu kita lihat di Matius 28 ayat 19, bahwa ada 3, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu bukan bicara tentang Trinitas. Dan ayat ini nggak pernah bisa digunakan sebagai bukti bahwa doktrin Trinitas didukung oleh ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwa betul ada 3, tapi bukan ada 3 oknum. Karena Roh Kudus memang ada. Bapa itu ada, Anak itu ada, Roh Kudus itu ada. Tapi tidak mengajarkan bahwa ada 3 oknum. Jadi mari kita lihat ayat-ayat yang akan membuktikan bahwa ketiga-tiganya ada, walaupun tidak bicara tentang 3 God, tapi 3-tiganya ada. Dan kita tahu 3-tiganya terdiri dari God yang adalah the Father, dan Son ialah Son of God, dan Roh Kudus adalah rohnya mereka. Dan kita specifically sekarang mau bicara tentang rohnya Kristus atau kehidupannya Kristus. Di Kisah 2 ayat 38, Petrus bilang, bertobatlah dan dibaptiskanlah di dalam nama Yesus Kristus. Lalu dia lanjut, dan kamu akan terima Roh Kudus. Dan kita tahu Roh Kudus itu dijanjikan Tuhan Yesus untuk dikirim kepada murid-muridnya di Yohanes 14 ayat 16 dan 17, bahwa Bapalah yang akan mengirim Roh Kudus yang akan diterima oleh murid-murid kalau mereka berdoanya di dalam nama Yesus Kristus. Di Kisah 1 ayat 4 dibilang di sini, tunggulah untuk janji yang akan dipenuhi oleh Bapa. Di ayat 5, Yohanes sesungguhnya baptiskan dengan air, tetapi kamu akan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Dan Kisah 19 ayat 5 dikatakan, waktu mereka mendengar ini, mereka dibaptiskan di dalam nama Yesus Kristus. Jadi, Roh Kudus yang dijanjikan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, diberikan mereka Roh Kudus waktu mereka memintanya dengan nama Tuhan Yesus atau dengan otoritasnya Tuhan Yesus. Jadi kita bisa lihat bahwa Bapa yang memberikan janjinya adalah Roh Kudus, dan mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. 3-tiganya ada. Kita lihat kebenaran ini di Lukas 24 ayat 47, waktu murid-murid diinstruksikan untuk mengabarkan Injil ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ayat 49, Tuhan Yesus bilang, saya akan mengirim janji daripada Bapakku untuk kamu, dan janji yang diberikan itu akan diberikannya kepada mereka waktu mereka berada di Yerusalem, khususnya di ruangan atas di hari Pentekost, dan yang diberikan itu sebagai janji adalah Roh Kudus. Jadi murid-murid sangat mengerti waktu mereka membaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa akan mengirim kuasa Roh Kudus. Murid-murid punya pengertian, bukan pengertian Trinitas. Murid-murid tidak mengerti ini sebagai God the Father, God the Son, dengan God the Holy Ghost. Murid-murid sangat mengerti konsep bahwa ada satu Bapa dan ada satu Anak, dan Roh Kudus adalah rohnya mereka, dan Roh Kudus yang dikirim ini adalah rohnya Kristus sendiri. Makanya Roh Nubuat bilang ini adalah dia sendiri tanpa oknum manusianya yang berada di tahta Bapa di surga. Jadi di Matius 28 ayat 19, di perintah atau instruksi Tuhan Yesus untuk membaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus itu, nggak ada kata God.
Nggak ada God the Father, nggak ada God the Son, nggak ada God the Holy Ghost. Walaupun kita tahu 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan bahwa cuma satu God, yaitu Father. Sementara doktrin Trinitas bilang bahwa tiga-tiganya God, dan menggunakan ayat itu untuk membuktikan bahwa tiga-tiganya God hanya karena ada tiga, sementara nggak ada kata God di situ. Jadi kalau kita mau lihat di 2 Korintus 13 ayat 14, tiga-tiganya ada. Tuhan Yesus, anak Bapa ada, dan Roh Kudus ada. Mari kita lihat dari tiga-tiga ini, mana yang ada kata God-nya. Grace of the Lord Jesus Christ, dengan the love of God, dan the communion of the Holy Ghost. Kata God ini hanya berlaku bagi satu, bukan Yesus Kristus, bukan anak Bapa, bukan Roh Kudus, tetapi bagi Bapa. Jadi nggak bisa menggunakan kata God untuk tiga-tiganya kalau Rasul Paulus menggunakannya hanya untuk satu. Di Yohanes 16 ayat 23 dikatakan, apa saja yang kamu akan tanyakan kepada Bapa di dalam namaku, Dia akan memberikannya kepadamu, agar sukacitamu bisa menjadi penuh. Kita tahu sukacita adalah buah roh, sesuai dengan Galati 5 ayat 22. The fruit of the Spirit, salah satunya adalah sukacita. Dan Yohanes 15 ayat 16 katakan, agar kamu bisa menghasilkan banyak buah. Apa saja yang akan kamu tanyakan dari Bapa di dalam namaku, Dia akan memberikannya kepada kamu. Dan yang diberikan itu adalah rohnya, karena buah roh adalah sukacita. Jadi kita bisa lihat di sini, dimintanya kepada Bapa yang adalah satu-satunya God di semesta alam, dan dimintanya di dalam nama Tuhan Yesus yang satu-satunya anak God yang dibegotten, dan yang diberikannya adalah Roh Kudusnya, dan buah daripada Roh Kudus adalah sukacita. Jadi kita bisa lihat bahwa ini nggak bicara tentang Trinitas. Ini bicara tentang Bapa yang satu-satu God, dan anak Bapa satu-satu begotten daripada God, dan buah-buah roh kalau kita terima rohnya Bapa yang adalah rohnya anak. Jadi kesimpulannya, apakah murid-murid sengaja tidak mau menghiraukan perintah Tuhan Yesus? Jawabannya tidak. Apakah murid-murid tidak mengerti instruksi Tuhan Yesus? Jawabannya tidak. Apakah ayat ini sebenarnya salah, ditambah atau dikurangi kata-katanya? Tidak. Apakah murid-murid mengerti apa maksud Tuhan Yesus untuk baptiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Mengerti. Dan karena mereka mengerti, mereka baptiskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka menerimanya dari Bapa, dan yang diterima adalah Roh Kudus. To God be the glory.